Banyak orang butuh uang dalam keadaan kepepet, sehingga kita perlu uang cash dengan cepat dan gak mau atau mungkin gak bisa nunggu lama. Jadi banyak orang yang butuh pinjol yang gampang di ACC dan cairin pinjaman langsung ke rekening mereka. Masalahnya pinjol-pinjol itu nggak mau tahu tentang keadaan dan kebutuhan kamu. Di saat kita mengajukan malah ditolak. Tapi saat kita nggak butuh, pinjol-pinjol itu terus mempromosikan diri mereka lewat WhatsApp, SMS, ataupun iklan. Makanya pada video kali ini aku mau kasih 3 tips dan trik untuk kamu di ACC ketika mengajukan pinjol. Dan tips yang pertama adalah rawatan. Artinya kita harus punya minimal 1 aplikasi pinjol yang resmi OJK dalam HP kita. Kredivo, Akulaku, EasyCash, Ada Kami, apa aja boleh, yang penting resmi OJK dan kamu udah dapat limit. Dan walaupun mereka kasih limit kecil di awalnya itu nggak ada masalah. Yang penting kamu ada dulu 1 aplikasi pinjol dengan limit. Sebagai contoh, aku sekarang dapat limit mentok dari Kredivo di 50 juta dan dapat tempo maksimal itu 24 bulan. Tapi pertama kali aku download Kredivo itu cuma dikasih limit 2,1 juta. Jadi yang namanya peningkatan limit dari aplikasi pinjol itu perlu waktu, seperti halnya waktu kamu PDKT ke gebetan sebelum ngajak pacaran. Ada yang perlu waktu berbulan-bulan dan ada juga yang perlu waktu bertahun-tahun. Dan aku pribadi butuh waktu bertahun-tahun untuk meningkatkan limitku di Kredivo dari 2,1 juta jadi 50 juta. Makanya aku sering sarankan untuk kamu ciptakan histori kredit dengan download aplikasi pinjol atau kartu kredit. Dan tips yang kedua adalah mengisi data dengan benar. Harus sama plek ketiplek dengan KTP. Dan kalau ada data yang tidak sesuai, itu bisa jadi alasan penolakan yang paling besar dari aplikasi pinjol. Dan data apa aja sih yang dicek di aplikasi pinjol? Yang pertama adalah data pribadi. KTP harus valid dan terdaftar di Dukcapil. Lalu domisili juga harus sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Jangan isi sembarangan, karena aplikasi pinjol itu baca GPS. Kalau kamu posisinya ada di Jabodetabek, ya udah jangan isi kota Bandung, Yogyakarta, atau Medan. Isilah sesuai dengan tempat tinggal kamu. Lalu data yang kedua adalah tentang pekerjaan. Di mana walaupun pinjol itu tidak minta slip gaji, mereka tetap ingin tahu penghasilan kita karena mereka pengen yakin kalau kita bisa bayar cicilan. Dan syarat minimal untuk kita dapat pinjol itu punya penghasilan 3 juta per bulan. Dan akan lebih baik kalau gaji kita minimal UMP. Misalnya di Jakarta, walaupun penghasilan minimal pinjol itu 3 juta, akan lebih baik untuk kita punya penghasilan 5,4 juta. Dan data yang ketiga adalah tentang kontak darurat. Aplikasi pinjol akan minta nomor telepon dari saudara, orang tua, ataupun pasangan kita. Dan meskipun tidak ada aplikasi pinjol yang nelpon kontak darurat di awal masa pinjaman, aku rasa bakal lebih baik untuk kamu kasih tahu ke istri, orang tua, ataupun saudara kalau kontak mereka dijadikan kontak darurat pinjol, supaya mereka bisa bantu kamu kalau nantinya ada keadaan yang tidak diharapkan, di mana kamu telat bayar ataupun galbay. Kamu udah nyusahin diri sendiri, jangan sampai nyusahin orang lain. Dan tips terakhir dari aku adalah pakai 2 handphone. Kita tahu kalau aplikasi pinjol itu hanya diizinkan untuk akses kamera, mikrofon, dan juga posisi GPS. Jangan sampai ada aplikasi pinjol yang akses ke kontak dan juga foto galeri. Makanya karena kita nggak yakin mereka bisa taat aturan, aku pakai HP yang berbeda untuk aplikasi pinjol. Dan itulah dia 3 tips untuk kamu bisa dapat pinjaman dari aplikasi pinjol dan semoga kamu bisa dapat limit yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Aku yakin kalau aplikasi pinjol legal yang resmi OJK akan jauh lebih baik dibandingkan pinjol ilegal. Dan daftar pinjol legal bisa kamu lihat di sini, linknya ada di deskripsi. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!